Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel LKVGT Rasu. Kali ini L akan membagikan latihan contoh soal OSN IPA untuk jenjang SD. Jadi ini hanya latihan contoh soal saja ya adik-adik, hanya untuk bahan belajar kalian yang diambil dari berbagai sumber di internet ya. Kalian juga bisa mencarinya sendiri sebenarnya ya. Jadi kita coba kerjakan satu persatu ya. Yang pertama, pada ekosistem danau, organisme yang berperan sebagai produsen yaitu apakah A. zooplankton, B. jamur, C. bakteri, atau D. fitoplankton? Maka jawabannya adalah fitoplankton ya. D. Kenapa harus fitoplankton? Karena fitoplankton adalah tumbuhan yang ukurannya sangat kecil ya, sangat kecil dan melayang-layang ya di air ya. Yang kedua, dua makhluk hidup yang mempunyai hubungan predasi, yaitu predasi itu makan dimakan, berarti dua makhluk yang makan dan dimakan. Apa saja? Apakah A. tikus dan kucing, B. ular dan landak, C. semut dengan kuku, atau D. tali putri dengan bulu lintas? Maka jawabannya adalah A. tikus dan kucing ya. Kan dimakan ya, tikus itu sama kucing ya, makan dan dimakan. Kita ke nomor 3 ya, kita KL hapus. Pada suatu ekosistem terdapat sapi, tanah, kambing, udara, rumput, batu, manusia, belalang, semut. Kelompok makhluk hidup yang merupakan komponen biotik dalam ekosistem tersebut adalah, jadi kalian pilih yang tidak ada abiotiknya. Abiotik itu apa contohnya? Batu, tanah, udara, itu komponen abiotik. Jadi pilih jangan yang ada abiotiknya ya, karena ini ditanyakan komponen biotik ya. Apa saja? Coba yang A. Yang A itu 1 itu sapi, yang 3 itu kambing, 5 itu rumput, 6 itu batu, berarti bukan ya, ada abiotiknya. Yang B, 1 itu sapi, 3 itu kambing, 5 itu rumput, 7 itu manusia, 8 itu belalang, 9 itu semut. Berarti ini B adik-adik, ini B. Kita cek ya yang C nya. C, 1 itu sapi, 3 itu kambing, 4 itu udara, bukan ya. Berarti yang D coba, 1 itu sapi, 2 itu tanah, berarti bukannya ada abiotiknya ya, karena ini yang ditanyakan komponen biotik ya. Kalian perhatikan itunya ya, abiotiknya atau biotiknya. Kita ke soal nomor 4. Ayam mempertahankan hidupnya dengan memakan tumbuhan seperti biji-bijian. Namun ayam juga bisa makan hewan lainnya seperti rayap dan belalang. Dilihat dari jenis makanannya, ayam tergolong, berarti ayam itu makan segala macam ya adik-adik. Nah, jadi makan tumbuhan iya, hewan lain pun iya. Apakah berarti ayam itu apakah A. herbivora, B. pengurai, C. karnivora, atau D. omnivora? Kalau herbivora itu pemakan tumbuhan, karnivora itu pemakan daging, omnivora itu pemakan segala macam. Berarti jawabannya adalah D ya, omnivora ayam itu ya, sama kayak manusia ya, omnivora. Nah, jawabannya adalah D. Kita ke nomor 5 ya adik-adik, KL hapus. Beberapa siswa mengamati kolam yang ada di sekitar sekolah. Di dalam kolam tersebut terdapat sejumlah ikan mas dan ikan mujair. Ada yang besar dan beberapa masih kecil. Sekelompok ikan mas dalam kolam disebut apakah A. individu, B. komunitas, C. ekosistem, D. populasi? Maka jawaban yang paling tepat adalah populasi. Kenapa bukan komunitas? Karena komunitas itu terdiri dari jenis yang berbeda kalau tidak salah ya. Kalau populasi itu adalah kelompok individu sejenis yang hidup bersama-sama di suatu tempat pada waktu tertentu ya. Kalau KL tidak salah, kalau salah mohon dimaafkan. Kita ke soal nomor 6 ya adik-adik ya, KL hapus dulu ya. Yang ini KL hapus, kita ke nomor 6. Perhatikan contoh interaksi makhluk hidup berikut ini. 1. Ikan remora dengan ikan hiu. Yang kedua, bunga anggrek dengan tanaman inangnya. 3. Lebah madu dengan bunga mangga. Ikan badut dengan anemon laut. Virus dalam tubuh manusia, contoh simbiosis komensialisme adalah apa jawabannya adik-adik? Apakah A, ataukah B, ataukah C? Coba kita lihat ya satu-satu. Yang A, 1 ikan remora dengan ikan hiu, lalu 2 bunga anggrek dengan tanaman inangannya, lalu 4 ikan badut dengan anemon laut. Bukan ya. Yang kedua yang B,
3 lebah madu dengan bunga mangga. Lalu 4 itu ikan badut dengan anemon laut. Lalu 5 virus dalam tubuh manusia. Bukan juga ya. Kita coba C, ikan remora dengan ikan hiu. Yang kedua bunga anggrek dengan tanaman inangnya, betul. Lalu lebah madu dengan bunga mangga, ya betul ya. Yang C berarti jawabannya ya. Kenapa yang C jawabannya? Karena simbiosis komensialisme itu adalah interaksi antara dua jenis makhluk hidup. Jadi salah satunya itu memperoleh keuntungan dan yang lainnya itu tidak dirugikan. Jadi jawabannya adalah C ya adik-adik. C yang ini ya. Jadi ikan remora dengan ikan hiu, bunga anggrek dengan tanaman inangnya, dan 3 ya, lebah madu dengan bunga mangga. Kita ke soal nomor 7 ya. Hubungan antara makhluk hidup berikut yang membentuk simbiosis mutualisme adalah A. Tanaman kacang dengan bakteri Rhizobium. B. Tanaman anggrek dengan pohon mangga. C. Kutu rambut dengan manusia. D. Tanaman benalu dengan pohon inang. Maka jawabannya adalah tanaman kacang dengan bakteri Rhizobium. Jadi simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan ya, interaksi atau hubungan dua jenis makhluk yang saling menguntungkan. Di sini yang saling menguntungkan itu adalah tanaman kacang dengan bakteri Rhizobium ya adik-adik ya. Kita ke soal nomor 8 ya. Cara yang tepat, hapus yang ininya ya, yang nomor 7-nya biar jelas. Cara yang tepat untuk mengurangi sampah plastik di lingkungan sekolah ialah A. Memakai alat makan minum yang dapat dicuci dan dipakai lagi di kantin sekolah. Betul ya adik-adik, bisa kalian langsung centang aja ya. Tapi kita coba cek satu persatu ya yang B-nya. B. Memberi sanksi kepada setiap pedagang yang membuang sampah plastik sembarangan, bukan ya. C. Mengumpulkan botol dan gelas minuman dari plastik tersebut sebelum dibuang, bukan juga. Atau D. Setiap kantong plastik sebaiknya ditimbun dalam tanah. Maka jawabannya adalah A ya. Karena itu merupakan cara pengelolaan sampah plastik ya adik-adik. Jadi replace, mengganti dengan barang ramah lingkungan. 4R itu reduce, mengurangi sampah. Reuse, memanfaatkan kembali. Dan recycle, mendaur ulang. Jadi memakai alat makan minum yang dicuci dan dipakai lagi di kantin itu termasuk itu ya, termasuk cara pengelolaan sampah plastik ya adik-adik ya. Kita ke soal nomor 9 ya. Hapus. Pola interaksi yang terjadi antara jamur Penicillium sp dan bakteri patogen adalah apakah A. Netral, B. Kompetisi, C. Predasi, atau D. Antibiosi. Maka jawabannya adalah D. Antibiosi. Kenapa harus D? Karena kompetisi adalah, kalau kompetisi adalah untuk apa adik-adik? Bentuk interaksi yang terjadi antara individu yang sejenis atau beda jenis untuk memperebutkan hal yang sama ya. Jadi kambing dengan sapi rebutan ya, rebutan rumput. Nah, kalau jamur Penicillium sp dengan bakteri patogen membentuk interaksi antibiosis karena jamur Penicillium sp ini mengeluarkan zat antibiotik ya adik-adik yang akan menghambat pertumbuhan bakteri patogen ya. Kalau predasi apa? Kalau predasi kan kayak kucing dan tikus ya, yang satu pemangsa, yang satunya lagi dimangsa, jadi bukan ya. Kita ke nomor 10 ya adik-adik. Sebuah logam bermassa 400 gram dipanaskan sehingga menerima kalori sebesar 3,9 kJ. Jika suhu awal tembaga 30 derajat Celcius dan kalori jenis logam 390 Joule per kilogram derajat Celcius, maka suhu logam setelah dipanaskan adalah, suhu logam setelah dipanaskan yang ditanya berarti T akhir ya, T2 ya, yang dipanaskan T2. T2 sama dengan berapa? Nah, kalian ingat rumus ini. Q lepas atau kalori yang dilepas, Q lepas
rumusnya ya, asas black ya kalau nggak salah ya, sama dengan Ki diterima. Jadi Ki lepas itu sama dengan Ki terima ya. Nah setelah ini kalian coba yang diketahuinya apa saja. Masanya ya, masanya 400 gram ya, berarti masa itu adalah M ya adik-adik. M sama dengan M-nya sama dengan 400 gram ya, 400 gram. 400 gram ini kalau kita rubah ke kilogram maka dia akan menjadi 0,4 kilogram ya. 0,4 tentunya kalian sudah hafal ya, kilogram, hektogram, dekagram gitu ya, gram. 0,4 kilogram. Lalu diketahui apa lagi? Nah, sebuah logam bermasa 400 gram dipanaskan sehingga menerima kalor, berarti Ki terima ya. Ki terima sama dengan 3,9 kilojoule, 3,9 kilojoule. Kita ubah kilojoule ke joule, maka 1000 ya, kali 1000, jadi kali 1000 itu berapa? 3900 kilojoule. Salah, 3900 joule ya, maaf. Nah sekarang diketahui apa lagi? Jika suhu awal tembaga 30 derajat Celcius, suhu awal berarti T1 sama dengan 30 derajat Celcius. Dan kalor jenis logam 390 Joule per kilogram derajat Celcius ya. Kalor jenis berarti C ya. C-nya sama dengan C-nya 390 Joule kaki derajat Celcius. Derajat ya ini. Nah, maka suhu logam setelah dipanaskan adalah T2 sama dengan tanda tanya. Tadi KL kan sudah bilang ya, Ki lepas sama dengan Ki terima, yaitu berarti kan ada rumusnya. Ki lepas itu M dikali C dikali total suhu ya. Rumusnya itu gini, M dikali ya, titik aja, MC T sama dengan Ki diterima. Ki terimanya itu udah ketahuan, yaitu Ki terimanya itu adalah ini ya, yang ini 3900 Joule. Coba kalian tulis dulu ya, kalau kali-kali aja lupa ya. Nah sekarang KL hapus dulu ya karena tidak cukup. Kita coba kerjakan. Ki lepas, Ki L aja ya, Ki lepas sama dengan Ki T, Ki terima ya. Ki terima. M dikali C dikali T jumlah suhu ya, sama dengan Ki terima. M-nya berapa tadi? 0,4 yang ini ya, yang 400 gram. 0,4 kalinya pakai titik saja ya. Dikali berapa? 390 ya. Karena kalor jenisnya C-nya itu kan ini 390 yang ini ya. Dikali 390, atau mau kalian kali gini ya tidak apa-apa. 390 Joule ya. Joule per kilogram derajat Celcius. Tidak usah ditulis juga, tidak ditulis dulu nggak apa-apa ya adik-adik. Nah kalau kalian mau ditulis juga nggak apa-apa, itu lebih baik dikali lagi. Ini kan T adik-adik, MCT ini. Nah T-nya itu kan baru diketahui suhu awal saja ya. Suhu awal itu berarti T2 itu suhu akhir yang ditanyakan ya. T2 dikurangi suhu awal itu berapa? 30 derajat Celcius ya. 30 derajat Celcius ya. Nah, kita kerjakan ini, sudah seperti ini. Sama dengan kan Ki diterima. Ki diterimanya sudah ada adik-adik. Ki diterimanya itu adalah berapa? 3900 yang itu menerima kalor. Nah ini 3,9 kilojoule. Kalau dikejulin itu jadi 3900 kali 1000 ya, sama dengan 3900. Kalau sudah sebegini gampang adik-adik, 3900. Nah 0,4 dikali 390 itu adalah 156 ya, 156.
dikali, ini kali ya adik-adik, tidak usah ditulis kalinya gini, tidak apa-apa. T2 dikurangi 30 ya, sama dengan 3.900 ya. Begitu. Sekarang kita tulis T2 dikurangi T30 sama dengan 3.900 dibagi ini 3.900 ya, 156. Berarti sama dengannya berapa? T2 itu T2 dikurangi 30, T2 dikurangi 30 sama dengan 25. 3.900 dibagi 156 itu ini 325 ya. Kalau sudah begini gampang, ini ke sini ya. Ke sini ya. Sini. Nah, T2 dikurangi 30 sama dengan 25. Berarti T2 sama dengan 30-nya sama dengan 30-nya dipindah ke arah kanan ya. Kalau asalnya minus kan 30 itu asalnya minus, dipindah ke arah kanan jadi plus ya. 25 ditambah 30. Nah, 25 ditambah 30 itu adalah 55. Ada nggak jawabannya adik-adik? Ada lah yang B ini ya. Ini 25 ditambah 30 adalah 55. Sampai sini mengerti ya? Nah, ini 55 jawabannya ada. Yang B ya berarti. Kita sekarang sampai sini mengerti ya adik-adik. Kita sekarang ke soal nomor 11 ya. KL hapus. Nah, selain menghasilkan sperma, testis juga berfungsi untuk menghasilkan hormon A. Progesteron, B. Insulin, C. Testosteron, D. Estrogen, itu maksudnya ya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya testis itu menghasilkan testosteron ya, C. Yang ini testosteron ya adik-adik ya. Kita ke soal nomor 12 ya berarti ya. Kita ke soal nomor 12. Hormon yang paling aktif sejak awal proses menstruasi. Ingat, menstruasi pada wanita dewasa adalah hormon apa? Apakah A. estrogen, B. progesteron, C. FSH, D. gonadotropin. Nah, jawabannya apa adik-adik? Maka jawabannya adalah FSH ya. FSH. Kita ke soal nomor 13 ya. Proses berhentinya siklus menstruasi pada wanita usia lanjut disebut A. oogenesis, B. spermatogenesis, C. menopause, atau D. fertilisasi. Menopause ya, C jawabannya. Kita ke soal nomor 14 ya. Berikut ini yang merupakan saluran reproduksi pada pria secara urut adalah apa saja? Apakah A. testis, B. A. testis, vas deferens, epididymis, uretera, penis, B. testis, epididymis, vas deferens, uretera, penis, atau C. testis, uretera, vas deferens, epididymis, penis, atau D. testis, epididymis, uretera, vas deferens, atau penis. Maka jawabannya adalah testis, epididymis, vas deferens, utera, dan penis ya. Berarti jawabannya adalah B ya adik-adik. Jawabannya adalah B. B itu yang ini ya. Testis, epididymis, vas deferens, uretera, dan penis. Kita ke nomor 15 ya. Fungsi dari amnion adalah A. melindungi embrio dari guncangan, B. pertukaran zat antara ibu dan janin, C. memberi makanan dan oksigen pada embrio, D. melindungi ibu hamil. Maka jawabannya melindungi embrio dari guncangan ya adik-adik. Jawabannya adalah A berarti ya. A.
Nomor 16. Bayi kembar yang dilahirkan dari pembelahan satu zigot menjadi dua yang terus tumbuh menjadi individu disebut kembar. A. Identik, B. Tidak identik, C. Fraternal, D. non-fraternal. Jawabannya adalah A, yaitu identik ya, yang ini ya. Nomor 16 identik. Kita ke nomor 17. Berikut ini penyakit pada sistem reproduksi yang dapat mengakibatkan menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang adalah A. AIDS, B. herpes, C. gonore, atau D. sifilis. Jawabannya adalah AIDS ya, yaitu A ya adik-adik. AIDS jawabannya. Kita ke nomor 18 ya. Tanaman cocor bebek akan menumbuhkan tunasnya pada bagian A. batang, B. akar, C. bunga, atau D. daun. Jawabannya adalah D. daun. Kita ke nomor 19 ya adik-adik. Perkembangbiakan tumbuhan secara tidak kawin dengan bantuan manusia disebut perkembangbiakan. Jadi dengan bantuan manusia berarti tidak alami ya, dia buatan. Berarti jawabannya adalah vegetatif buatan. Kayak hapus dulu ya yang ini, yang sebelumnya. Vegetatif buatan. Jawabannya adalah B yang ini ya adik-adik. Kita ke nomor 20 ya adik-adik. Berikut ini yang merupakan persamaan dari tumbuhan lumut dan paku ialah A. bentuk batangnya, B. bentuk daunnya, C. bentuk akarnya, atau D. cara perkembangbiakannya. Maka jawabannya adalah D ya adik-adik, cara perkembangbiakannya. Kita ke nomor 21 ya adik-adik. Perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan cara menimbun bagian cabang yang tumbuh memanjang dalam permukaan tanah disebut A. merunduk, B. okulasi, C. stek, atau D. mengenten. Maka jawabannya adalah merunduk adik-adik. A jawabannya ya. Kita ke soal nomor 22. Jenis hewan di bawah ini yang cara berkembang biaknya sama dengan tumbuhan pisang adalah A. ganggang merah, B. ganggang hijau, C. amuba, atau D. hidra. Jawabannya adalah hidra ya. Kita ke soal nomor 23 ya adik-adik. Kayak hapus. 23. Hewan kadal berkembang biak dengan cara A. vivipar, B. ovovivipar, D. C. membelah diri, atau D. ovipar. Jadi hewan kadal itu berkembang biaknya dengan cara ovovivipar ya adik-adik. Jadi jawabannya adalah B ya. Kita ke nomor 24. Protozoa bereproduksi dengan cara A. fragmentasi, B. pertunasan, C. membelah diri, atau D. spora. Maka jawabannya adalah membelah diri ya, membelah diri protozoa itu ya adik-adik. Kita ke soal nomor 25 ya sekarang. Berikut ini hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah A. itik, angsa, dan bebek. Nah itu itik, angsa, dan bebek itu jawabannya ya adik-adik ya. Itik bertelur, angsa bertelur, bebek bertelur, langsung aja A diisi. Kalau coba kita ke bawah, hiu, ayam, dan cicak tidak ya, hiu ya. C. kera, bebek, dan ayam. Kera tidak ya. Angsa, bebek, dan kelinci. Kelinci itu beranak ya adik-adik, tidak bertelur, tidak ada telur kelinci ya, adanya anak kelinci. Kita ke nomor 26 ya, kayak hapus ini. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang memiliki A. akar, B. daun, C. batang, D. bunga. Jadi perkembangan generatif ini hanya bisa terjadi pada tumbuhan yang memiliki apa? Apakah A. akar, B. daun, C. batang, D. bunga? Yaitu bunga ya adik-adik, jawabannya adalah D. Nomor 27. Alat kelamin jantan pada bunga dinamakan A. benang, mahkota ya mungkin ya, benang. B. mahkota bunga mungkin ya. C. putik, D. benang sari. Jawabannya adalah D. benang sari ya jawabannya. Kita ke nomor 28 yang kita hapus.
Hewan di bawah ini yang dapat membantu penyerbukan pada tumbuhan, yaitu A. jangkrik, B. lebah, C. gajah, D. ayam. Jawabannya adalah lebah ya, yang dapat penyerbukannya lebah. Coba dilihat di bunga itu, lebah membantu penyerbukan ya adik-adik. Kita ke nomor 29. Berikut ini pernyataan yang benar tentang gen. KL hapus dulu yang ini ya, yang nomor 28-nya KL hapus, bentar. Berikut ini pernyataan yang benar tentang gen ialah A. Sebagai penentu sifat yang tidak diwariskan pada turunannya. B. Merupakan satuan-satuan kecil penyusun kromosom. C. Penentu sifat antara individu yang diwariskan kepada keturunannya. Atau D. Merupakan kumpulan dari kromosom. Maka jawabannya jelas C ya. Penentu sifat antara individu yang diwariskan kepada keturunannya ya. Kita ke soal nomor 30 ya adik-adik. Sifat paling mencolok yang diturunkan oleh induk disebut A. resesif, B. dominan, C. genotip, atau D. fenotip. Maka jawabannya adalah B. dominan. Kita ke nomor 31. Kromosom yang berfungsi untuk menentukan jenis kelamin suatu individu disebut A. gonosom, B. autosom, C. alel, atau D. haploid. Jawabannya adalah gonosom A. 32. Tokoh yang dikenal sebagai pelopor ilmu genetika adalah A. Carolus Linnaeus, B. Gregor Johann Mendel, C. Karl Steiner, D. Charles Robert Darwin. Jawabannya adalah Gregor Johann Mendel. Nggak tahu bacanya kayak gimana ya, kayak Gregor pokoknya yang ini ya. Kita ke nomor 33. Saya hapus. Kita ke nomor 33. Jumlah kromosom tubuh pada manusia adalah A23, B32, C46, D64. Jawabannya adalah 46. Udah sekali ya adik-adik. Kita ke soal nomor 34 ya. 34. Sifat warna ungu dan buahnya manis merupakan contoh A. genotip, B. persilangan, C. fenotip, D. mutasi. Jawabannya adalah fenotip ya adik-adik. Jawabannya adalah C ya, fenotip. C fenotip ya. Kita ke soal nomor 35. Persilangan dengan satu sifat beda disebut, jadi persilangan dengan satu sifat beda disebut A. hibridisasi, B. dihibrid, C. homozigot, D. monohibrid. Jawabannya adalah monohibrid. Jawabannya adalah D. Nah adik-adik, sampai di sini dulu pembahasan latihan contoh soal OSN jenjang SD untuk IPA ya, mapel IPA ya. Kita ketemu di soal-soal selanjutnya. Kak pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.